akhirnya gue punya acara sendiri. Nah, jadi podcast Aman Aja ini akan selalu aman aja, dan ini akan menceritakan tentang cerita-cerita yang selama ini mungkin kalian belum pernah denger, atau mungkin orang-orang sekitar gue aja nggak tahu, atau bahkan nggak ada yang tahu sama sekali. Dan gue juga sering banget dengerin podcast-podcast original yang mungkin kalian juga dengerin. Kalian tahu, kalau di luar negeri itu gue suka dengerinnya namanya Teenage Therapy. Terus juga ada Call Her Daddy. Tapi kalau di Indo, gue lebih sukanya tuh yang kayak yang lucu-lucu. Kebetulan gue kenal juga sama sama orang yang jadi speakernya dari Overheard FWB. Ada satu lagi juga yang gue suka tonton, itu tipikal orang Indonesia ya, suka dengerin yang horor-horor gitu. Nah, jadi gue suka banget dengerin podcast dari Do You See What I See. Nah, pokoknya tuh seru banget, dan gue pengen banget podcast yang nanti kalian akan denger ini akan jadi salah satu podcast yang bisa kalian dengerin dan kalian suka sama podcastnya. Selalu aman aja, dan kalian juga bisa suka walaupun orang yang gak pernah tahu gue ataupun orang yang udah follow gue dari lama. Pokoknya gue pengen podcast ini bisa menemani hari-hari kalian. But gue mau disclaimer dulu untuk para pendengar di sini. Pokoknya podcast ini tidak ditujukan untuk men-encourage kalian untuk melakukan apa yang gue ceritain, apa yang gue lakuin kalau misal bertentangan sama prinsip kalian ya, ataupun kepercayaan kalian atau apapun itu. Nah, jadi gue pengennya podcast ini tuh pure buat kalian dengerin, biar kalian tuh bisa terhibur dengan suara gue dan juga cerita-cerita gue yang mungkin kocak dan konyol-konyol banget gitu. Nah, udah cukup tadi ngejelasin tentang apa sih konsep dari podcast Aman Aja ini. Tapi di episode pertama ini bukan hanya akan menceritakan apa sih konsepnya, tapi gue juga akan mulai episode pertama dengan menceritakan siapa sih sebenarnya Awkarin atau Karin Novilda ini. Dan sebenarnya di real life gue itu pribadinya lebih ke Awkarin atau Karin Novilda sih. Oke, jadi ini perkenalan dulu sama kalian mungkin yang belum pernah tahu gue atau sedikit tahu tentang gue, atau mungkin udah tahu tapi nggak tahu detail. Nah, jadi nama lengkap gue adalah Karin Novilda. Sebenarnya ada nama belakang gue Karin Novilda Sulaiman, tapi entah kenapa di rumah sakit waktu nulis akte skip tuh. By the way, gue lahir di Jakarta Selatan, tepatnya pada waktu itu di rumah sakit. Gue lupa kenapa gue ngomong ini. Oke, lanjut. Di MMC, gue dilahirkan di sana. Waktu itu kakek gue yang merupakan dokter dan juga profesor juga bekerja di sana. Jadi waktu gue dilahirkan, ya pokoknya gue dilahirkan di MMC. Kemudian gue itu lahir pada tanggal 29 November 1997, which means sekarang gue ini udah 25. Udah tua, gagal nikah pula. Ya udahlah. Canda sayang. Aduh, lihat deh ruangan gue organik banget gak sih? Oke, by the way, gue adalah anak pertama dari keluarga gue. Ada nyokap dan bokap, dan gue juga punya adik yang 5 tahun di bawah gue umurnya. Nah, notabene keluarga gue itu memang datang dari keluarga dokter. Background keluarga gue dokter lah ya. Bokap gue itu ophthalmologist, which is dokter spesialis mata. Dan nyokap gue itu dokter gigi, dentist. Nah, kalau adik gue sendiri yang beda 5 tahun dari gue ini namanya Zahra. Dia sekarang lagi menjalankan pendidikannya di kuliahnya di Trisakti. Dan dia itu sekarang dia pengen banget jadi dokter kandungan. Apa dokter anak? Dokter anak, sorry. Kan dia sendiri gak tau. Dokter anak. Dia pengen banget jadi dokter anak gitu loh. Dia suka sebenarnya soalnya nge-take care cousins kita yang masih kecil. Dia suka, dia punya patience di situ. Nah, pasti kalian kaget banget nih. Gua yang mungkin kalian lihat nyablak apa segala macem, ternyata background keluarga gue kedokteran nih. Nah, apa yang terjadi terhadap Awkarin? Kenapa dia melenceng tidak menjadi dokter? Ya, sebenarnya tidak. Kalau kalian tahu, aku ini dokter cinta, tapi selalu gagal. Jadi malpraktek dong kalau kayak gitu. Nah, tadi untuk pertanyaan kalian mungkin bertanya-tanya nih. Kok mungkin ada juga di antara kalian yang datang dari keluarga yang backgroundnya kedokteran, pasti tahu kan striknya kayak gimana, dan juga mereka juga akan mengarahkan kalian untuk jadi dokter juga. Sebenarnya gue pernah ada di posisi itu juga, dimana dulu itu waktu gue masih SD aja kelas 1, gue itu tuh udah disuruh bangun jam 5. Gue disuruh sholat dulu lah.
Abis sholat gue gak disuruh tidur lagi. Abis sholat gue disuruh nulis tulisan bersambung 1 halaman penuh. Kayak misalnya ibu pergi ke pasar, kayak intinya biar tulisan gue bagus. Gue ngerti mereka emang mau mengarahkan gue untuk kuliah kedokteran. Jadi gue emang udah harus militer banget dari gue kecil gitu loh, yang kayak terbiasa dengan tulisan bagus, terus juga terbiasa dengan jadwal-jadwal padat, dan itu gue diajarin dari SD. Yang dimana kan ya kalian tahu sendiri mungkin, shout out buat teman-teman semua yang kuliah kedokteran, kalian hebat. Karena gue tahu juga di teman-teman gue yang kuliah kedokteran itu nggak mudah banget. Mereka harus sekolah, lulus S1 itu 6 tahun, kemudian kalau mengambil spesialis 4 tahun, which is total ada 10 tahun mereka mengemban pendidikan lah ya. Dan sebenarnya yang diajarin orang tua gue itu nggak sia-sia, karena gue akademis banget, yang dimana gue tuh kayak ikut olimpiade, cerdas cermat. Pokoknya dari kecil gue seperti itu. Gue dulu masuk di satu SD yang mungkin ya gue nggak bisa sebut SD-nya apa, cuman dia di Pondok Labu, dan salah satu SD percontohan gitu, negeri, tapi jujur di dalamnya treatmentnya nggak kayak negeri pada umumnya lah. Mereka bener-bener strict banget dari SD kelas 1 aja. Mereka pembelajarannya udah lumayan advance lah, dimana kayak pagi tuh ada namanya sarapan pagi. Kita harus jadi di depan kelas tuh ada kayak papan tulis gitu, dan papan tulisnya itu tuh ada 5 pertanyaan. Misalnya hari ini matematika pertanyaannya, misalnya besok sejarah, atau misalnya PLKJ, harus jawab dengan benar. Dan kalau misalnya skornya bagus, itu bisa jadi nilai tambahan untuk nilai raport kalian. Pokoknya seperti kayak gitulah. Sewaktu gue itu tuh SD, di SD gue ini cuma sampai kelas 3 SD akhir. Kemudian singkat cerita akhirnya gue pindah ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah ini mungkin banyak orang yang mikirnya gue itu tuh lahirnya di Tanjung Pinang, tapi enggak. Jadi gue emang pernah ada di Tanjung Pinang selama 6 tahun, cuman gue lahir di Jakarta. Dan gue sempet kayak jujur gue agak culture shock ya. Gue jujur nih ya, gue nggak sok atau gimana, cuman sempet gue agak lumayan kaget tinggal di sana. Jujur bukan karena bukan karena gak ada mall, bukan gara-gara itunya doang. Cuman yang bikin gue kaget waktu pertama kali gue masuk sekolah, itu gue lagi nunggu, I made new friends lah, beberapa gitu kan, baru kenalan gitu. So gue nunggu nih di depan sekolah gue nunggu nyokap gue jemput. Terus kayak oke, telepon nyokap gue bilang, "Ma, jemput aku dong di sekolah, aku udah selesai sekolah." "Oke," kata nyokap. Tiba-tiba temen yang baru gue kenalan itu dia bilang kayak, "Kok," jadi kayak bukan kau, tapi "kok ngomong sama orang tua kok pakai aku kamu," kayak gitu kan. Terus kayak, "Iya, emang kenapa?" kayak gitu. "Itu nggak sopan kalau di sini ngomong." Jadi gimana ngomongnya harusnya, kayak ngomongnya harusnya pakai kayak gini loh, "Ma, jemput Karin ya di sekolah." Gue kayak, "Men," gue bilang, "lu nggak tahu aja di Jakarta kalau gue bilang aku kamu itu nggak sopan, teman-teman gue kalau nelpon nyokapnya, 'Ma, jemput gue dong,' kayak yang kayak gitu-gitu. Udah. Singkat cerita, karena gue di Tanjung Pinang juga nggak ada entertainment apa-apa. Pada waktu itu, di tahun itu belum ada mall. Paling mallnya tuh kayak mall Ramayana gitu. Terus juga ya bukan kayak kalau dibandingin di Jakarta ya bukan real mall gitu lah. Cuman ya itu entertainment kita tuh, di only entertainment itu paling sama kafe-kafe doang. Nah tapi jadi gara-gara gue nggak ada entertainment juga di sana, yang gue lakuin tiap hari ya ikut ekskul, belajar, cerdas cermat, olimpiade, kayak gitu-gitu aja. Cuman ya menurut gue itu nggak ada salahnya juga. Dan menurut gue, karena gue ditekan ke pendidikan, menurut gue banyak banget yang gue bisa pergunakan sekarang, skill-skill ataupun teori-teori yang dulu gue pelajarin sebagai untuk dapetin kelulusan lah, kayak gitu. Akhirnya gue realize kayak, aduh, gue tuh pengen banget ngasilin duit sendiri, karena ya duit jajan yang bokap gue kasih terbatas. Kemudian juga maksudnya gue juga pada waktu itu gue udah mulai bisa mikir kayak, aduh, gue gak mau ngerepotin bokap gue, tapi gue needs gue tuh banyak. Pada waktu itu needs gue adalah kayak not necessarily barang-barang fashion ya. Kalau dulu tuh gue malah sering beli buku, beli komik apa segala macam. Tapi kan tuh butuh duit. Kalau gue habisin duit jajan gue gak makan gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Dan kadang tuh buat bayar admission untuk cerdas cermat juga kayak gitu kan. Jadi kayak gue akhirnya gimana caranya gue bisa ngasilin duit. So pada waktu itu, singkat ceritanya,
orang-orang lagi hype banget, heboh banget soal ada HP baru namanya iPhone. Nah, yang pertama kali keluar tuh kan iPhone 3GS, 3G something. Cuman, ya pokoknya itu ya. Dan pada waktu itu, Apple ngeluarin salah satu aplikasi, dan aplikasi ini namanya Instagram. Dan aplikasi ini tidak bisa diakses sama pengguna Android. Which bikin gue kepo, karena orang-orang tuh pada hype banget dengan aplikasi Instagram ini, dan gue jadi pengen juga. But I don't have iPhone. Pada waktu itu HP 3GS aja tuh harganya tuh udah mencapai 5 juta, 7 juta. Kayak which menurut gue gak masuk akal buat HP segitu gitu loh. Karena pada waktu dulu ya orang-orang paling kayak pakai BB apa segala macem ya, 4 juta, 3 juta, 2 juta gitu loh. Gak mungkin, gue gak mungkin ada budget segitu. Dan gue gak mungkin juga bokap gue bolehin atas dasar apapun gue. Nah, jadi intinya adalah gue mikir nih, pas gue kayak lihat, oke. Dan one day kayak gue lagi scrolling down through my feeds di YouTube, gue lihat ada DIY case iPhone, pakai kayak paper case gitu. Jadi dia print terus dia ukur gitu deh pokoknya, jadi bisa digonta-ganti gitu. Nah, kenapa gue jadi kepikiran mau bikin online shop itu? Karena pada waktu itu harga case iPhone di Indonesia itu nggak masuk akal. Satu case iPhone itu harganya tuh 300.000. Kayak lu kalau lu punya case iPhone ada 10 lagi, lu bisa nyicil satu iPhone lagi gitu loh istilahnya kan. So, akhirnya gue mikir nih kayak, demand orang terhadap iPhone tuh banyak. Dan kayak orang tuh suka pakai case-case kayak gini nih. Tuh lucu kan, kayak bikin penampilan HP lo lebih menarik lagi lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk bikin Joe Case Shop. Kenapa Joe? Karena dulu gue dipanggil Karjo. Gue dipanggil Karjo pada waktu dulu karena ART gue gak suka banget. Gue jorok soalnya. Gue waktu itu dia lagi masak, gue pernah masukin batu dan tanah dan segala macamnya ke masakan dia. Terus dia teriak, demi Allah dia teriak dari lantai 2 ke lantai 1, Karjo, Karin jorok, kamu dia teriak kayak gitu. Makanya semenjak itu gue di rumah dipanggil Karjo, Jo. Dan sama teman-teman gue pas dia tahu cerita itu, gue dipanggil Jojo. Jadi gue bikin namanya Joe Case Shop. Itu nama Instagram gue udah Aukarin sih, tapi itu ada another story lagi. Nah, pokoknya sebelum gue get to kesana, karena gue mau cerita dulu nih, how did I make my first 25 million. Jadi gue bikin 25 juta pertama gue itu pas gue umur 13 tahun. Nah, dan itu gara-gara gue bikin paper case itu. Dan akhirnya orang-orang suka, dan gue modalnya minta bokap gue 500.000. Tapi dari situ tuh gue juga susah banget tuh minta modalnya. Cuman dari situ akhirnya gue jual case-nya. Itu gue beli di Kaskus waktu itu, kayak clear case-nya itu harganya 12.500. Terus yang kayak gue ngeprint sendiri, beli tinta gitu-gitu, pokoknya itulah. Dan gue hargain satu paper case, satu clear case dan 2 paper itu harganya 120.000. Dan kalau lo beli 6 paper sama satu clear case harganya 180.000. Padahal modal gue totalnya itu satu gituan doang, cuma 25.000. Lu otak padang gue jalan. Nah, lu bayangin, makanya masuk akal kan kenapa gue bisa bikin 25 juta pertama gue. Dan funny story-nya lagi adalah waktu itu gimana gue bisa ngukur iPhone padahal gue belum punya iPhone. Ya gue pas gue masuk ke sekolah, gue minjem iPhone temen gue minjem HP temen gue, sampai akhirnya gue bisa beli iPhone sendiri ngap. Nah, dari situ orang-orang jadi mulai kayak bikin juga nih paper case ini. Tapi mereka ngerusak pasar, mereka ngejatohin harga gitu loh. Kayak dari harga gue yang itu tiba-tiba orang kayak cuma mau untung 10.000 atau 15.000, kan jadinya orang lebih pilih ke situ ya. Akhirnya gue gagal laku lagi nih, terus akhirnya gue pindah lagi nih. Gue pindah lagi kayak apa ya yang bisa gue jual lagi ya, apa ya pokoknya gue terus nyari sampai akhirnya gue mikir kayak kalau gue bisa jualan barang dan gue bagus banget kayak nge-rate market, kenapa gue nggak jual diri? Bukan. Maksud gue nggak ngemonetisasi diri gue gitu, karena gue lihat banyak banget orang di luar sana ya, kayak dari dulu kan udah ada Kylie yang kayak dia tuh make money out of Instagram gitu kan. So dari situ gue mikir kayak apa bisa ya gue jadi orang-orang famous gitu loh, yang kayak dikenal orang banyak karena dia mungkin punya taste fashion yang bagus, atau mungkin dia nge-create konten apa segala macam kayak gitu. Nah, pada akhirnya gue memutuskan untuk dari duit yang udah gue tabung itu, gue beli kamera. Gue
gue lupa tuh kameranya apa, pokoknya Canon 650D, lu tau gak lu? Nah itu kamera Canon 650D yang bisa kayak di flip gitu, karena kan kalau vlogger gitu di luar negeri udah pakai itu tuh buat yang kayak ngomong di depan. Nah jadi kayak oke, gue beli itu sama gue beli tripod. Jadi waktu itu pertama kali gue foto-foto tuh gue pakai timer sendiri, pakai timer kayak, jadi lebih gampang kayak ngedit sendiri apa segala macam. Udah post, kalau kalian tahu, kalian ikutin waktu itu tuh postingan gue tuh lebih yang kayak ke pink awalnya grunge gitu. Ini masih inget grunge. Dulu tuh belum ada tuh bahasa edgy, apalagi organik tuh nggak ada. Orang tuh dulu ngepostnya di Instagram tau nggak apa? Karena dulu tuh ada foto booth, jadi orang ngepostnya kayak gini nih, yang kayak mukanya sama tapi beda lidah doang, tapi dijadiin kolase gitu loh. Jadi itu tuh belum ada tuh anak-anak edgy yang kayak tuh dulu emo namanya tuh grunge ya. Nah, terus ya udah gue sempet kayak aliran gue grunge, abis itu gue mulai yang kayak baru kenal kata estetik itu tuh dari 2000 berapa, gue lupa banget, yaitu estetiknya cewek e-girl gitu. Tapi dulu bukan e-girl bahasanya, tapi cewek Tumblr ngap. Udah tuh dari situ akhirnya gue tuh sebenarnya belajar, ini bukan kayak bukan ide gue doang, tapi gue emang gue ngefollownya dulu kebanyakan orang-orang luar gitu loh. Ada orang Filipina, ada ya orang-orang US segala macam, ya mereka juga ngefits. Dulu tuh mungkin yang ngeramein bahasa ngefits tuh gue, cuman maksudnya itu udah ada jauh sebelum gue main Instagram. Jadi ngefits tuh kayak ngatur feeds, terus kayak pakai Viesco kayak gitu-gitulah. Jadi kayak, dan Viesco dulu masih berbayar, jadi yang kayak dulu anak-anak pada nggak punya kredit card kayak gitu-gitu kan, kayak masih belum ada, jadi belinya lewat all shop yang itu loh. Nah udahlah, akhirnya orang-orang belajar dari situ, kayak kita lomba-lombaan feeds paling bagus. Bahkan kita tuh masih ada dulu yang kayak zamannya FFF, follow for follow gitu lah. LFL, like for like gitu. Terus giveaway-nya ntar kayak kita bikin community, ada 10 orang yang punya followers lumayan banyak, followersnya udah 5.000, 10.000 kayak gitu-gitu. Dan kita kayak oke, kita akan giveaway ini, tapi lu syaratnya harus follow 10 orang ini kayak gitu. Nah kembali lagi, kenapa sih gue bisa bikin nama gue jadi Aukarin? Jadi pada waktu itu, long story short, gue main Twitter duluan sebelum Instagram, karena Twitter dulu bisa diakses sama orang-orang pakai BB. Nah terus akhirnya gue waktu itu nama Instagram, nama Twitter gue Karina Filda. Tapi terus gue ngefollow ada cewek namanya Emily. Dia mantannya pacar gue sekarang. Tapi enggak, we're friends actually. Gue sama Emily sekarang temenan, maksudnya ya dari dulu temenan. Cuman maksudnya pada waktu itu gue belum kenal dia. Nah nama Twitter dia tuh namanya lucu banget, Adorkable Emily. Bukan adorable tapi Adorkable Emily. Terus gue kayak oke, wordplay-nya lucu banget. Terus kayak gue mikir nih, kalau gue terkenal, nama sosial media gue apa ya? Gue mikir oke, gue kan orang awkward banget dulu, gue belum sepede ini untuk bisa ngomong depan kamera ataupun depan orang gitu kan, atau orang banyak gitu. Nah akhirnya gue bilang kayak gue awkward banget sih orangnya. Terus akhirnya awkward itu kalau disingkat gitu kan AWK kan. Nah terus habis itu nama depan gue Karin, K-nya ada satu deh, jadi K-nya tuh dihilangin. Jadi kayak sebenarnya bukan Aukarin, tapi ya udahlah, biarkan lah. Orang-orang ngomong Aukarin udah brandingnya udah kesana ya. Jadi sebenarnya tuh bacanya Aukarin. Catat. Ya udah, habis itu keterusan gue pakai waktu itu belum terkenal ya. Emang sekarang terkenal gitu. Terus habis itu ya udah gue pakai akhirnya di Instagram, sampai pada akhirnya gue selesai pendidikan gue di SMP di Tanjung Pinang. Dan gue bilang sama bokap gue, pokoknya udah 6 tahun tuh kalau gue tuh pengen pindah ke Jakarta. Dan akhirnya gue pindah ke Jakarta karena gue pengen dapet pendidikan yang terbaik lah dan lebih baik lagi gitu lah. Karena gue dengar kan bahwa pendidikan di Jakarta tuh lebih fast gitu lah, segala macam, lebih oke lah gitu kan. Tahunya nyampe ke Jakarta mabuk terus. Bercanda sayang. Enggak, jadi akhirnya ya udah, tapi gue nemuin jati diri gue justru kembali ke tempat asal gue, yaitu di Jakarta gitu loh. Gue jadi tahu apa yang gue mau. So pada waktu itu pertama kali gue pindah ke Jakarta, gue culture shock lagi ngap. Jadi gue di sana tuh kebiasaan yang kayak rambut dikuncir-kuncir kan kayak gini. Tapi dulu tuh di SMA
Kalau lo tahu, ada standar dan tipikal cewek-cewek di SMA yang pada waktu itu adalah pakai rok span, rambutnya pasti panjang segini, terus diginiin, terus udah gak pernah diapa-apain gitu loh. Enggak, menurut gue ya, kalau karena gue tuh suka bereksperimen dengan rambut, jadi menurut gue kurang menarik aja kalau gue kayak gitu gitu. Dan gue selama di Tanjung Pinang ya gue dikuncir kepang, gue dicepol gitu-gitu. Gue datang pertama kali pas ospek, gue dikepang dan gue masih pakai kacamata. Jadi gue waktu itu belum, gue kalau ke sekolah nggak pernah pakai softlens karena kayak pakai kacamata aja lah, mager. Terus gue datang tuh orang-orang pada yang kayak ngeliatin gue aneh banget, nih apaan sih nih cewek, kenapa dia dikepang, ini dari desa mana gitu. Terus habis itu intinya tapi pada waktu itu nih jujur ya, gue nggak bohong, cowok-cowok tuh banyak banget yang tertarik sama gue dari kayak kayak siapa sih ini kok beda sendiri gitu. Terus udah kan akhirnya dari kelas-kelas ospek yang lain ada sampai satu cowok inisialnya D. Si D ini tapi D yang ini D pertama ya, karena beda nama nih. D yang pertama ini sampai nyamperin gue kan 3 hari ospek ya, nyamperin gue ke kelas gue minta nomor gue. Dia sampai jalan ngejar gue. Gue kaget banget. Gue nggak tahu kalau cowok-cowok Jakarta tuh agresif itu, paham nggak? Aduh nggak mau. Dan pada waktu itu gue masih pacaran sama mantan gue yang dari Tanjung Pinang ini. Gue satu tahun 3 bulan. Pokoknya akhirnya sebulan kemudian gue putus karena ini cowok si D ini. So cowok gue ini yang di Tanjung Pinang, inisialnya F. Si F ini, singkat cerita, si F ini bilang bahwa gue tuh selingkuh. Dan akhirnya gue dikata-katain lah kayak, padahal gue enggak. Terus udah kan, intinya gara-gara gue dibilang gue selingkuh, akhirnya gue tiba-tiba gue pacaran sama si D ini. Tapi ternyata si D ini, aduh apa ini gue ceritain ntar ya, udah skip ntar aja soalnya lucu banget. Terus udah lanjut, akhirnya gue singkat cerita gue pacaran sama satu orang namanya D juga, tapi D kedua. Dan ini pacaran lama 3 tahun. Habis itu putus sama dia gara-gara dia selingkuh sama sahabat gue sendiri. Dan ini cerita di mana kenapa Aukarin tadi dari yang kayak oke, orang-orang komunitas Instagram doang yang tahu, jadi semua orang tahu. So dari situ abis gue putus, gue deket sama cowok inisialnya G. Terus abis itu gue pacaran nih sama dia for 4 bulan. Gue pacaran 4 bulan sama dia. Abis itu ya gue mulai dikenal kayak, oh ini itu gue udah 100.000 pertama gue. Kayaknya pada waktu itu gue tuh gak pernah ada perjalanan kayak 200.000 tuh berapa tahun, 300.000 berapa tahun. Jadi dari 100.000 itu ketika gue udah sama si cowok ini, si G ini, karena gaya pacaran kita lumayan kontroversial gitu, kayak lah segala macem. Dan gue tuh berani banget, gue tatoan. Itu pas orang-orang belum woke soal kayak orang tatoan, ngerti gak sih? Gue cewek, terus kayak dengan agama gue juga, dengan maksudnya budaya di sini kayak gimana orang ngeliat tato, apalagi gue cewek. Terus gue kayak ngepost foto santai aja gitu, karena gue kebanyakan influence dari following gue yang gue notabene gue ngefollow mereka orang luar negeri gitu loh. Jadi gue ngepost gue gitu. Gue kalau ada videonya gue pernah pakai vape gitu, jadi kayak ya Allah jijik banget sih Karin. Terus ya udah, akhirnya dari situ orang-orang kayak apa sih sempet kontroversial gitu. Ditambah ketiplek pas dia mutusin gue, dan dengan ya gue masih bodohnya, nanti ada satu episode yang gue cerita gimana sih ceritanya gue bisa nangis-nangis dan gue ngeklik upload. Dan gue ngeklik gimana, enggak langsung upload ya, gue kan ada waktu untuk ngedit dulu nih. Nah itu tuh kenapa ada 1 jam kebodohan gue untuk gak sadar gitu kan, bahwa kayak ini tuh apa gitu loh Karin. Udah pokoknya intinya gue ceritain, intinya gue gara-gara cowok ini gue nangis-nangis di YouTube. Dan orang-orang kayak, sebelum ada kata viral, itu viral. Jadi viral, gue gak tahu konsep viral, dan mungkin kebanyakan orang juga gak tahu konsep viral, karena gue juga gak terlalu main YouTube pada waktu itu. Cuma kayak ya yang nonton ada nge-vlog doang. Cuman ya gue that vlog was intended buat orang-orang yang waktu itu pas kita putus langsung ngata-ngatain gue kayak, bagus lah si G ini gak sama ini lagi karena kayak bad influence nih dia, gitu lah pokoknya kan. Udah, nah gue jadi kesel dong, kayak aduh I need to find justice for myself gitu, I need to speak up kalau ini sebenarnya ceritanya gak kayak gitu loh.
Yaudahlah, singkat cerita akhirnya keluar video itu, orang mikir kayak ngapain orang nangis di YouTube kan. Nah gue nggak mikir bahwa dalam waktu 1 hari tuh video 3 juta viewsnya. Langsung gue take down. Kalau lo cari nggak ada lagi tapi masih ada sih di archive. Gue nggak mau lihat itu. Nah itu dari situ lah pokoknya followers gue naik pesat banget sampai tiba-tiba 1 juta pertama gue. 700.000 kalau nggak salah ya. Intinya dari situ tiba-tiba gak lama ada seorang lelaki bernama Young Lex. Young Lex nelpon gue, "Hai Lex." Dia nelpon gue gak tahu dia siapa kan tadinya. Dia nelpon gue kayak, "Rin, kayak ini gue Lex gitu kan." Oke. Lex, sorry banget lu ngomong sama gue seakan-akan kayak lu dikenal satu negara pada waktu itu. Gue bingung kan, oke. Terus kayak siapa ya, gue bilang, "Oh gue nge-rap gini-gini." Oke. By the way, kayak gue lihat kayak lu kemarin viral, enggak, dia ngomong viral, kayak lu lumayan ramai kemarin gini-gini dihujat orang. Lu nggak mau kan diinget orang sebagai orang yang pokoknya orang dengan bukan prestasinya tapi dengan kayak kontroversinya lah terakhir kali. Masa lu mau kayak nama lu terkubur selamanya Awkarin nangis-nangis di YouTube gitu kan. Terus habis itu, iya kenapa, waktu itu kan gue masih muda juga ya, umur 18 tahun. Oke, what's your plan gitu kan. Terus dia bilang, "Ayo kita bikin lagu," katanya kayak gitu. Oke, pada waktu itu gue kayak iya aja. Sekarang kayak gue mikir kayak apa relasinya, apa bahasanya, apa korelasinya antara gue gak mau diinget orang sebagai kontroversi gue sama bikin lagu. Udah kan, gue juga gak tahu. Cuman maksudnya it was a great experience that I had with Lex juga, shooting the everything, latihan vokal apa segala macam kayak gitu-gitulah. Intinya dari situ gue berteman dengan Young Lex juga. Terus bukan image gue bukan makin bagus, makin parah Lex. Makin parah Young Lex. Gak apa-apa. It was such a great experience and memories juga. Dan pokoknya dari situ, tapi akhirnya gue mikir nih, gue sempat dihadapkan sama 2 pilihan, yaitu apakah gue lanjut kuliah dulu, apakah gue maksimalin dulu nih cari duit di sini, karena kan gue nggak tahu kayak fame gue akan sampai kapan gitu loh. So pada waktu itu gue memutuskan untuk vakum kuliah dulu, karena gue mikirnya kayak paling ya musiman nih gue paling kayak cuma setahun doang gitu kan. Ternyata along the way kebablasan tuh vakum. Pokoknya ternyata tahun pertama masih oke, tahun kedua masih oke, tahun ketiga, tahun keempat. Cuman pada di tahun-tahun itu akhirnya gue nyadar kayak anjir gue mau lanjut kuliah. Jadi memang ada nih percobaan gue kuliah gitu loh, yang gagal semua sih. Cuma deh at least gue mencoba dan gue tidak menghindari. Nah itu yang mau gue kasih tahu juga ke teman-teman yang mungkin lagi nonton nih, teman-teman aman aja. Kalian harus pakai jalan aman aja dong. Kalau kalian mau, gak ada yang salah kalau kalian mau jadi influencer kayak creator, content creator apa kayak YouTube kayak segala macem. Gak ada yang salah dengan itu, tapi menurut gue harus dibarengin dan dibekalin juga sama pendidikan. Karena kalau misalnya kalian jadi seseorang yang istilahnya terkenal, terus kalian melakukan hal-hal yang tidak kalian pikirkan dulu, efek dan dampaknya terhadap orang banyak ataupun orang-orang yang melihat konten dan menikmati konten kalian, itu kan bisa buruk juga gitu loh. Dan apalagi kan Indonesia ada ya sebutan yang katanya darurat literasi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harusnya orang-orang juga yang ingin menjadi influencer ataupun content creator, mereka juga mendasari skill-skill tersebut dengan pendidikan yang mereka emban gitu loh. Jadi kayak at least ya kuliah dibarengin lah dengan itu. Kalau misalnya ya kayak kalau gue masih mencoba juga untuk kuliah terus, dan gue prinsip gue adalah always thirst for knowledge. Walaupun gue sekarang belum kuliah nih, belum kuliah, tapi gue juga mempelajari banyak hal gitu loh. Gue juga baca buku, gue memperluas pengetahuan gue dengan baca buku dan juga dengan ikut kursus dan segala macem gitu. Oke, jadi begitulah singkatnya cerita gue yang ternyata tidak singkat ya guys, tapi semoga kalian terhibur dan juga jauh lebih tahu dan kenal gue lebih jauh lagi. Dan kembali lagi disclaimer nih untuk kalian yang denger, bahwa gue sangat tidak mengencourage apapun yang gue ceritakan ke kalian. Kalau misalnya
bertentangan dengan kepercayaan ataupun dengan prinsip hidup kalian ya. Karena kembali lagi sebenarnya gue cuma pengen sharing dan cerita pengalaman konyol gue aja gitu loh selama gue di hidup, buat ngehibur kalian tujuannya. Jadi untuk kalian yang denger ini semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk kalian terus dengerin podcast Aman Aja, karena kita anak-anak aman aja guys di sini. Dan jangan lupa prinsip hidup adalah walau dunia berputar, bergejolak segala macam, kita harus tetap aman aja. Cipta kondisi kita. Thank you so much for listening. Bye.